Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kalau kita ngomongin masalah menstruasi ataupun haid, tentu ini kita ngomongin masalah wanita ya. Wanita yang belum menopause. Nah, idealnya menstruasi itu datangnya setiap bulan. Nah, tetapi kira-kira kalau datangnya 2 kali dalam sebulan itu ada apa ya? Nah, jadi untuk teman-teman simak video ini. Karena pada video kali ini saya akan membahas 5 penyebab kenapa menstruasi bisa datang 2 kali dalam 1 bulan. Jadi daripada banyak teman-teman yang bertanya di DM, di komentar ya. Nah, jadi simak saja video kali ini karena di sini akan saya bahas sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman karena belum sempat saya bikin video ini sebelumnya. Jadi ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan siklus menstruasi teman-teman itu datangnya 2 kali dalam sebulan. Di antaranya yang pertama adalah perubahan siklus sesekali. Nah, idealnya memang seorang wanita kalau menstruasi itu kan normalnya biasanya ya itu 28 hari. Tetapi kalau siklusnya masih 21 sampai 35 hari, rentang jarak segitu, ya itu masih dikatakan normal. Nah, ketika teman-teman menstruasi biasanya juga itu berlangsung selama 3-5 hari ya, 3-7 hari itu masih normal. Kemudian ketika siklus menstruasinya memendek, misalkan 21 hari, tentu itu masih normal kan ya, karena masih rentang dari siklus 21 sampai 35. Jadi dari 28 plus minus 7 itu normal. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman siklusnya jadi lebih pendek lagi ya, misalkan 20 hari, besoknya 18 hari. Nah, ini perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter. Tetapi misalkan teman-teman siklusnya pendek, besoknya normal lagi, ya itu nggak apa-apa. Ya, itu terjadi karena perubahan siklus sesaat ya, karena dia balik lagi. Tapi kalau berulang terus, ini perlu dilakukan pemeriksaan. Kenapa sih kok terjadi seperti itu? Yang kedua, perubahan hormonal. Nah, jadi hormon ini sangat berpengaruh terhadap siklus menstruasi ataupun haid ya. Nah, ketika wanita, perempuan remaja ya, pubertas ya, siklus menstruasinya kadang memendek, kadang memanjang karena hormonalnya masih naik turun, masih belum stabil. Jadi ketika wanita pubertas ya, wanita yang remaja mengalami menstruasi yang maju mundur ataupun tidak teratur, ini masih dikategorikan normal ya, karena usianya masih remaja. Karena itu tadi hormonnya masih naik turun, masih terjadi perubahan hormon. Dok, jadi kapan menstruasinya baru teratur? Ya, kalau menurut penelitian itu 6 tahun setelah haid ataupun 6 tahun dari hari pertama haid. Ini biasanya baru mulai teratur ya. Nah, tetapi kalau teman-teman ya setelah usia tersebut siklusnya masih berantakan, siklusnya masih naik turun ya, masih maju mundur ya, sebaiknya diperiksa ke dokter apa sih sebabnya. Takutnya nanti ada gangguan reproduksi di situ ya. Tapi kalau seandainya usianya masih remaja ya, di bawah 6 tahun dari siklus menstruasi yang pertama ataupun haid yang pertama, ini masih nggak apa-apa ya, masih dikategorikan normal. Yang ketiga, penggunaan KB hormon. Nah, penggunaan KB hormonal ini tentu akan menyebabkan siklus menstruasi biasanya terganggu juga ya pertama-tama. Nah, paling sering itu digunakan adalah pil KB. Nah, ketika teman-teman menggunakan KB hormonal, ini biasanya siklus menstruasinya bisa saja datang 2 kali dalam sebulan ya. Kemudian 6 bulan berikutnya baru mulai teratur. Jadi kalau seandainya teman-teman baru menggunakan KB hormonal ya, jangan khawatir ya. Wah, ini kenapa nih? Kok haidnya jadi 2 kali sebulan? Wah, ini kayaknya saya ada masalah nih. Nah, jadi itu nggak apa-apa ya, dia akan
teratur seiring waktu. Tetapi kalau memang head menstruasinya jadi 2 kali sebulan berlangsung lama setahun gitu ya sebaiknya konsultasikan ke dokter. Dok, saya setelah menggunakan pil KB, saya menstruasinya jadi 2 kali, ini udah 1 tahun lebih, misalkan seperti itu. Yang keempat, endometriosis. Nah, jadi endometriosis ini adalah harusnya jaringan itu merapisi rahim, tapi dia malah muncul di luar rahim ya. Nah, ini bisa menyebabkan nyeri yang berlebihan ya, menstruasi tidak teratur, kadang perdarahan. Nah, jadi ketika teman-teman menstruasinya 2 kali dalam sebulan, kemudian disertai dengan gejala-gejala tersebut, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya, karena di situ tentu ada masalah. Apalagi tadi ya disertai dengan nyeri, mual, muntah, kram perut ya sampai perdarahan banyak, ya tentu itu masalah serius ya yang harus segera ditangani. Yang kelima, masalah kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid ini dia mengatur hormon-hormon tubuh kita ya. Jadi kelenjar tiroid diatur oleh hormon yang ada di otak. Nah, ketika menstruasi teman-teman tidak teratur 2 kali sebulan, bisa saja ini terjadi akibat gangguan pada kelenjar tiroid teman-teman. Jadi siklus menstruasi yang datang 2 kali dalam sebulan itu tidak selamanya negatif atau tidak selamanya tidak normal. Yang saya sebutkan tadi ya, ada memang siklus menstruasi 2 kali dalam sebulan itu masih dikategorikan normal ya. Tetapi kalau seandainya sudah memasuki yang tidak normal ya memang harus waspada ya. Nah, yang normal tadi apa saja? Itu tadi ya, perubahan siklus yang sesekali, kemudian juga perubahan hormonal, penggunaan pil KB ataupun KB hormonal. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang normal. Tapi kalau sudah adanya gangguan tiroid, kemudian juga adanya endometriosis, nah ini tentu tidak normal lagi. Udah tahu kan ya yang normal yang tidak. Dok, jadi kapan harus ke dokter? Nah, ini pertanyaannya muncul, kapan harus periksa ke dokter? Nah, ketika teman-teman mengalami menstruasi 2 kali dalam sebulan, kemudian disertai dengan keluarnya gumpalan darah yang besar, ataupun teman-teman ganti pembalut tiap jam, ini segeralah ke dokter. Yang kedua, ketika teman-teman mengalami keluhan ini ya, ataupun menstruasinya 2 kali dalam sebulan, itu berturut-turut ya selama 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Kemudian juga misalkan teman-teman merasa lemas ya, kemudian juga nyeri ataupun berdarah saat berhubungan, sesak nafas, kemudian juga adanya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dan yang terakhir adanya nyeri pada panggul. Nah, ketika teman-teman mengalami hal-hal tersebut ya segera untuk ke dokter ya, ataupun berkonsultasi ke dokter. Kenapa seperti itu, Dok? Ya kemungkinan kalau teman-teman mengalami keluhan seperti itu ya ada masalah kesehatan di situ ya yang harus segera diobati. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, dan komen di video ini tentang topik video ini ya. Bisa pengalaman ataupun bisa cerita dari teman-teman. Salam sehat, sampai jumpa.